Oke, selamat malam semuanya. Untuk video kali ini sesuai dengan apa yang saya omongkan di video siang, kita akan sedikit belajar tentang membahas laporan keuangan di Sido Muncul. Ini kebetulan saya tag-nya di siang hari. So, jauh ini si Sido ini sesi 1 ini turun 1,9%. Secara persenan hanya turun memang, cuman kalau teman-teman perhatikan dia sejak jam 9 itu bahkan sampai di 7.40, terus hari ini, terus sekarang closing sesi 1 itu di 7.75, aslinya naik. Dia turunnya bisa dikatakan gap down. Gap down itu apa? Gap down itu artinya dipaksa untuk turun oleh apa? Bisa oleh retail, bisa juga oleh big player. Biasanya kayak gitu tuh karena apa? Karena panic selling. Panic selling karena apa ya? Banyak, bisa jadi karena sentimen, karena isu yang sentimen atau isu yang beredar, bisa dari manajemen, bisa dari laporan keuangan, atau mungkin ya hal seputar itulah yang mengakibatkan para pemegang saham melakukan aksi taking profit atau aksi penjualan lah. Oke, kita mulai. Bagi teman-teman yang belum bisa cara download laporan keuangan tuh bisa lari ke IDX, lalu bisa ke keterbukaan informasi, bisa ke perusahaan tercatat. Nah, ini saya coba ke perusahaan tercatat, lalu laporan keuangan. Nah, dari situ nanti tinggal ditulis saja mau cari laporan perusahaan mana. Kan tetapi kalau di IDX ini yang tertera hanya 3 tahun. 4 tahun lah. 4 tahun terakhir. Kalau di atas 4 tahun tidak bisa. Kenapa? Ya bisa, tapi membayar. Kalau pengen tahu yang gratis nanti masuk ke sini. idn.financial. Nah, sorry. IDN Financial, kita cari. Nah, ini idnfinancial.com. Nah, ini di sini teman-teman bisa tahu laporan keuangannya, bahkan sejak di bawah 2000 itu ada beberapa, tergantung emitennya ya. Cuman yang jelas di atas 5 tahun. Nah, ini di sini. Oke, kita balik lagi ke yang IDX. Nah, ini udah yang laporan keuangan, tinggal ditulis aja Sido. Lalu masukin yang kita perlu cek itu yang sekarang baru rilis itu Q2, berarti triwulan 2. Dalam 1 tahun itu ada 4 kali triwulan. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan ini dalam tahunan. Ini triwulan 2. Oke, hasilnya inilah. Ya, ini laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari ini. Garis besarnya tuh hanya ini, garis besarnya. Surat pernyataan Dewan Direksi, laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, sama catatan atas. Udah, hanya ini. Cuman memang di sini ini kadang penjelasan di bawahnya itu yang banyak. Dimana ini catatan atas, note-notesnya. Note-note dari yang ini, dari yang laporan laba rugi, dari laporan ekuitas. Nah, ini dituangkan dalam catatan ini. That's why dia halamannya sampai 87, bahkan ada yang sampai 100 lebih. Tergantung dari perusahaan-perusahaannya. Gitu. Biasanya perbankan itu lebih banyak, lebih kompleks. Nah, ini kalau lihat dari kita lihat Sido di kas dulu deh. Ini di laporan keuangannya dibandingkan dengan akhir 2021. Ada perusahaan yang membandingkan dengan 1 tahun terakhir dengan Juni 2022, ada juga yang dengan Desember 2021. Tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, ini yang perlu diperhatikan pertama adalah ini juga disajikan dalam apa? Bisa jadi dalam rupiah atau dalam jutaan. Nah, kalau ini yang Sido dalam jutaan. Berarti kalau contoh ini kasnya 600 ribu. Tapi ini kan dalam juta, berarti 600 miliar. Kas dia tuh segitu, 600 miliar. Kalau dibandingkan dengan akhir 2021, turun. Jelas turun. Nah, kalau kita mau cek lagi, kasnya ini tuh isinya apa aja. Nah, ini bacanya ini ngeceknya di note sini, note 4, 32, dan 33. Cara gampangnya Ctrl F aja, kas. Gitu, kita cek ke 4 tadi ya. 4, nah ini. Kasnya ini tuh ada 2, kas
memang dalam bentuk tidak ditaruh di bank sama yang ditaruh di bank. Nah, bahkan ditaruh di deposito. Ini bank ini hanya dalam bentuk ya tabungan aja gitu. Ada di BCA, Mandiri, Danamon, Permata, dan you name it lah. Ada juga di dalam bentuk dolar, ini juga ada, ringgit juga ada, peso ini aja. Juga ada. Yang menarik tuh ini, kas dalam bentuk peso itu senilai 112. 112 apa ya? 112 juta. Kalau kita convert ke IDR, bisa aja peso tuh IDR 112. Itu setara ya 30.000 lah, 30.000. Kalau 112 juta berarti 30 miliar. Nah, 30 miliar itu dalam bentuk peso. Rupiahnya berarti 1 miliar kan? Berarti 31 miliar sendiri. Nah, kalau kita lihat kasnya tuh sendiri itu 31 miliar. Ini di luar dari yang di bank ya. Di luar dari yang di deposito bahkan. Nah, kalau kita lihat dari hutangnya, si Sido ini terkenal mempunyai hutang yang kecil. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan melihat katanya, kita melihat datanya. Nah, datanya itu seperti apa? Nah, datanya liabilitasnya itu 337. Ini ribu, berarti juta. 337 juta. Miliar, sorry. 337 miliar. Ini dalam keseluruhan ya. Kalau jangka pendek itu 284. Nah, ini termasuk besar untuk jangka pendeknya. Dan kasnya tadi yang hanya bentuk dalam uang itu 30 miliar. Nah, apakah nutup dari ini? Enggak. Cuman kalau kita total kasnya itu senilai 600. Jadi, bisa dikatakan kas dibandingkan ekuitas separuh lebih dikit dari kasnya ini udah nutup hutangnya. Nah, tidak semua perusahaan itu yang mempunyai kas yang besar. Tidak semua. Nah, itu perlu dijadi preferensi buat teman-teman, di mana kas yang suatu perusahaan yang bagus, baiknya itu setidaknya hutangnya itu ya hutang boleh, tetapi tidak besar-besar banget. Besar kecilnya itu patokannya apa? Kalau menurut saya itu setidaknya bisa ditutup atau tercover dari kas sendiri. Tujuannya murni untuk setidaknya kalau nantinya dapat net profit itu bisa dialokasikan buat ekspansi perusahaan tersebut. Tidak mengambil uang expans lah, intinya seperti itu. Kalau kita hitung hutang dibanding kasnya, itu hutangnya 337, 185 dibagi, sedangkan kasnya itu senilai 601, 324. Nah, ini senilai 56%-nya sendiri. Jadi hutangnya tuh bisa dibayar kok dengan kasnya. Hanya mengambil 56%, masih banyak. Nah, itu bisa dikatakan sisi positif dari Sido, di mana dia hutangnya kecil. Nah, kalau kita lihat lagi di bawah sebelum ke penjualan ya, Sido ini mempunyai beberapa anak usaha. Anak usahanya ada PT Muncul Mekar. Ini kegiatannya perdagangan, trading. Terus lalu ada PT Semar Herbal Indo Plan. Ini kegiatan usahanya di sektor farmasi. Ekstraksi herbal. Lalu Berlico Mulia Farma, ini farmasi. Lalu Muncul Nigeria. Ini perdagangan juga, ini di Nigeria nih. Nah, ini kan di bawahnya ini ada alamatnya lah. Alamat-alamat dari entitas anak atau anak usahanya. Nah, kalau kita lihat kepemilikannya ini mayoritas mereka memiliki, tidak sebagai minoritas. Nah, yang perlu dicek lagi ini yang menarik setelah saya sedikit membaca itu perihal di umum, di mana si Sido ini habis melakukan penjualan saham treasury di Januari 2022. Saham treasury itu apa? Nah, saham treasury itu di saat perusahaan melakukan buyback. Jadi perusahaan merasa harga yang di pasar itu rendah. Semisal nih, harga di pasar 1.000. Tapi perusahaan merasa, wah dengan laba sekian, harusnya harganya nggak 1.000 dong, harusnya 2.000. Karena perusahaan punya uang banyak, biasanya perusahaan melakukan inisiatif untuk melakukan buyback. Nah, di saat sudah melakukan buyback,
itu akan menjadi yang namanya saham treasury. Sedangkan setelah menjadi saham treasury itu wajib dikembalikan ke market, wajib dijual kembali ke market. Maksimal dijual itu 2 tahun. Kalau tidak salah secara aturan itu 2 tahun. Itu aturan dari Bursa Efek. Nah, ini berarti bisa dikatakan dia buyback-nya itu di kisaran, kalau dia jualnya di Januari, berarti kemungkinan dia buyback-nya di 2019-2020. Nah, itu yang perlu dicermati. Berarti bisa dikatakan hasil penjualan ini kan berarti mendapatkan untung juga buat perusahaan. Nah, untung ini bisa nanti antara bisa dibuat expans, bisa untuk pembagian dividen, ya tergantung nanti. Biasanya saat RUPS, rapat tahunan perusahaan, sambil melaporkan kinerja, mereka akan melaporkan juga hasil penjualan dari saham treasury akan jadi apa. Hasil dari ini tujuannya untuk apa. Itu pasti akan dilaporkan dalam RUPS. Oke, kita kembali lagi ke penjualan yang membuat, menurut saya ini salah satu hal yang membuat Sido ini ARB 3 kali, turun 3 kali berturut-turut. Yaitu penjualannya tuh turun. Turunnya sebesar kalau kita hitung 1612,099 dikurangi 1654,799 dibagi 1654,799 kali 100. Turunnya tuh hanya sebesar 2,5%. Turunnya hanya sebesar itu, omsetnya ya, salesnya penjualannya. Nah, lantas kenapa kok bisa turunnya 21%? Kalau menurut saya, ini sejak 2020, bentar, harganya kita ganti dulu. Nah, harganya sejak 2018 ini sudah terlalu premium gitu. Sudah terlalu premium. Bahkan dia setelah 2020 dia naik lagi. Padahal labanya ini tuh kenaikannya juga ya bisa dikatakan stagnan lah. Bisa dikatakan stagnan. Nah, di saat market melihat harganya sudah premium, udah saatnya kadang market juga merespon untuk melakukan taking profit atau menjual terlebih dahulu. Nah, biasanya juga hal itu diimbangi dengan sebelumnya ada news. Nah, kebetulan setelah penjualan itu diimbangi dengan muncul laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya juga turunnya lumayan. Kalau kita lihat, hal yang perlu diperhatikan lagi, apakah benar nih penjualannya ini memang jadi duit? Ada sebuah perusahaan yang penjualannya itu tidak jadi duit. Bisa dikatakan dia kasbon lah istilahnya, atau ngutang dulu lah. Jadi ada perusahaan lain beli, atau dari customer beli, tapi belinya pakai bond dulu lah, belum dibayar dalam bentuk uangnya belum di tangan. Nah, kalau kita lihat si Sido ini penjualannya berapa nih? Miliar 1,6 triliun. 1,6 triliun, sedangkan arus kasnya, nah ini bisa ngecek di sini. Arus kas penerimaan dari pelanggan. Nah, ini 1,8. Nah, ini berarti selaras bahkan lebih banyak. Lebih banyak kenapa ya? Ini mungkin dari sisa-sisa sebelumnya yang belum dibayarkan. Nah, itu. Lantas, apakah pertanyaannya adalah pastikan setelah melihat laporan keuangan ini, penjualannya juga turunnya tidak terlalu dalam, tapi kok direspon pasar sampai minus 21% dalam 3 hari doang. Nah, itu seperti apa? Apakah it's time to buy? Kalau menurut saya kembali lagi kepada tadi waktu di awal, harga dari Sido ini sudah terlalu premium. Salah satu alasannya juga, di sini tidak bisa dilihatin ya. Besarnya dividen. Salah satu premium. Yang kedua adalah perusahaannya tidak akan bisa expand lebih besar. Kenapa? Karena hal ini bisa dilihat dari dividen payout ratio atau besarnya dividen yang dibagikan dari EPS-nya atau labanya itu besar 90%. Pertanyaannya adalah kalau labanya yang dikeluarkan 90%, dia berarti nggak ekspansi. Masa hanya dengan 10%? Nah,
Pertanyaannya adalah, kenapa perusahaan tidak expand? Apakah udah mentok, market share-nya udah semua tercapai, udah dia yang menguasai? Nah, itu perlu dicek lagi. Dan ya kembali lagi, menurut saya Sido ini sudah terlalu premium. Nanti kapan premiumnya? Ya, bagi saya yang belum punya saham ini, ya saya berharap di angka 500. Itu bagi yang belum punya saham ya. Kalau yang udah punya ya pasti berharap naik. Nah, itu sebuah psikologi dan itu sebuah kewajaran. Baiknya seperti apa? Beli atau jual atau tunggu aja. Kembali ke plan awal dari teman-teman. Mungkin itu video kali ini. Semoga bisa mendapat manfaat dari video penjelasan singkat tentang laporan keuangan dari Sido. Dan semoga teman-teman juga yang mempunyai saham ini loh terutama tahu mau ngapain. Membeli lagi kah? Menjual atau wait and see. Ini tuh sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Bye-bye.